Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-27. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Tepat setiap hari Rabu sore pukul 15.30 berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa yang akan memandu acara ASOGI pada sore hari ini. Dan selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan diskusi interaktif santai bersama para narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengajukan pertanyaannya, baik secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini telah hadir 2 orang narasumber kita yang akan siap berbagi update ilmunya. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu para narasumber kita. Yang pertama yaitu Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, sekaligus sebagai Ketua HOGI. Selamat sore, Dr. Brahmana. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Muhammad Rizky Yasmin, Magister Kedokteran, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Universitas Sumatera Utara. Selamat sore, Dr. Rizky. Sore, Mbak. Dan jalannya diskusi pada sore ini akan dipandu oleh moderator kita, dan moderator kita sore hari ini yaitu Profesor Dr. Heru Prajatmo, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat sore, Profesor Heru. Selamat sore, Mbak Indonesia. Selamat sore, Mbak Indonesia. Prof. Dan tema yang akan kita bahas pada ASOGI seri ke-27 sore ini adalah terapi imun pada kanker ginekologi. Pada seri ASOGI yang sebelumnya sudah banyak kita bahas mengenai screening, diagnosis, tata laksana pada kanker ginekologi, dan sore ini kita akan lebih jauh lagi membahas perkembangan terkini pada terapi kanker ginekologi, yaitu imunoterapi khususnya. Apa saja jenisnya, pada kondisi apa dapat diberikan, pada jenis kanker mana yang akan diberikan, akan kita diskusikan bersama-sama pada sore hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita simak sambutan dari Ketua HOGI, sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya hormati Prof. Heru Prajatmo, Dr. Rizky, kemudian Bu Sekjen HOGI, Dr. Taufan, kemudian Dr. Hoirunisa, Dr. Birama, Mbak Lucy, semua panitia. Terima kasih banyak berkenan bergabung pada siang hari ini. Apresiasi untuk panitia ASOGI karena setiap minggu mempersiapkan acara rutin setiap minggu 3:30 sore. Itu kelihatannya di layar itu hanya 1 jam selesai, tetapi koordinasinya lumayan itu ya kalau setiap minggu. Ya, terima kasih banyak. Nah, sore hari ini kita akan membahas mengenai imunoterapi. Jadi di tengah semua keterbatasan kita, tetapi kita tidak boleh ketinggalan at least pengetahuannya. Nah, mungkin terlalu berat, wah imunoterapi terlalu berat untuk general gynecologist, tapi ini bolehlah dianggap sebagai nice to know ya, sehingga kita nanti lebih banyak berdiskusi apa saja sih aspek-aspek imunoterapi pada kanker ginekologi. Mungkin saya tidak panjang lebar, evaluasi ASOGI, mungkin bagi yang belum mengisi, mungkin panitia bisa men-share lagi di kolom chat, mungkin itu masukan berharga untuk kita. Tetapi evaluasi dari segi jam yang masuk itu sebagian besar cocok dengan jam Rabu 3:30 sore. Jadi kita tetap akan Rabu 3:30 sore rutin untuk acara ASOGI berdiskusi. Sekali lagi terima kasih, apresiasi untuk semua partisipan yang setia mengikuti acara ASOGI. Terima kasih, saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya.
Baiklah, tidak berlama-lama lagi, acara selanjutnya yaitu diskusi yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita kepada Profesor Dr. Heru Prajatmo, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan Onkologi. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, jadi pada sore hari ini kita rutin tiap hari Rabu sore ada acara ASOGI, dan pada sore hari ini tampaknya kita akan membahas tentang imunoterapi pada kanker ginekologi. Di mana topik ini tadi sudah dikatakan oleh Dr. Prasmawana bahwa paling tidak nice to know ya. Walaupun ini mungkin masih jauh untuk kita karena masih relatif mahal kalau untuk negara kita. Tapi ke depan pasti kita akan sampai ke sana. Apalagi kanker ovarium ya, yang akhir-akhir ini sudah hampir setengah abad kesintasan hidup kanker ovarium itu tidak berubah. Dan tampaknya dengan imunoterapi ini kesintasan hidup kanker ovarium akan meningkat ya. Nah, oleh karena itu Hoki mengadakan acara ini agar ya kita menambah pengetahuan tentang imunoterapi pada kanker ginekologi, ya khususnya ini kanker ovarium. Nah, untuk menyingkat waktu mungkin sebelum kita sampai pada acara tanya jawab, mungkin sebelumnya para narasumber akan menyampaikan secara singkat tentang imunoterapi ini pada kanker ginekologi. Nah, mungkin kita batasi saja ya Dr. Brahmana, Dr. Untuk waktunya nanti mungkin 15 menit, kemudian kita 30 menit bisa tanya jawab. Nah, untuk yang pertama untuk menyampaikan topik tentang imunoterapi, saya persilahkan siapa dulu? Dr. Brahmana, apa? Siap, Prof. Mungkin saya hanya akan memberikan PowerPoint tidak banyak, hanya pengantar untuk diskusi, karena esensinya kan diskusi nanti. Ya, saya persilakan, Dr. Brahmana. Saya izin share screen ya, Ya, nanti topiknya tidak terlalu onkolog sekali kok, jadi sebetulnya masih bisa kita pahami sama-sama ya. Nah, jadi kalau sebentar ya. Nah, ini sebetulnya pilar pengobatan kanker ya. Pilar pengobatan kanker itu selain operasi ini ya. Yang pertama operasi, tetapi operasi kan khusus yang solid tumor ya. Kalau non solid tumor kan tidak ada operasi. Nah, khusus solid tumor, satu surgery, kemudian setelahnya adalah kemoterapi. Dulu kemoterapi. Jadi ada 5 pasien kanker ovarium atau kanker endometrium. Ya 5-5-nya pengobatannya sama. Misalnya kanker ovarium si A, B, si B, si C, si D, si E, pasca operasi, stadium lanjut, operasi, kemudian kemo untuk 5-5-nya itu. Nah, kemudian berkembang personalized medicine, ada yang menyebut individualized medicine, ada precision medicine, ada targeted therapy, itu mirip-mirip itu kata-katanya ya. Jadi intinya dari ABCDE pasien CA ovarium ataupun apapun CA ginekologi, itu tidak lagi pengobatannya sama. Dulu ya sama semua ke-5-5-nya itu. Mungkin saat ini si A mendapatkan operasi kemoterapi plus targeted terapi karena pemeriksaannya terjadi ada mutasi pada BRCA-nya misalnya demikian. Si B hanya operasi dan kemoterapi, tidak diberikan targeted terapi untuk PARP inhibitor karena BRCA-nya tidak mutasi. Si C itu kita berikan operasi, kemoterapi, mungkin targeted terapinya bukan BRCA, mungkin yang lain-lain sebagainya. Itulah contoh precision medicine. Bahkan mungkin ke depan itu bisa menggantikan total semua kemoterapi. Tetapi saat ini sebagian besar masih sebagai terapi komplementer, meskipun ada beberapa hal yang sebagai single treatment menggunakan imunoterapi ataupun targeted terapi. Jadi kira-kira demikian posisi dari imunoterapi. Nah, perbedaan utama itu adalah kalau kemoterapi, kita menyerang sel kankernya agar sel kankernya itu mati dari dalam. Itu adalah kemoterapi.
serang sel kankernya, terjadi break pada DNA DNA sel kankernya, kemudian apoptosis. Jadi dirusak, dikasih zat di mana sel kankernya merusak diri dari dalam. Nah, kalau targeted terapi agak berbeda. Targeted terapi itu kita berikan obat di mana obat itu menyerang suatu protein-protein yang meregulasi pertumbuhan atau repair dari sel kanker itu, supaya tidak terjadi repair sel kanker yang mabuk karena kemoterapi kemudian mati. Itu adalah targeted terapi. Nah, imunoterapi mempunyai tempat sendiri, karena imunoterapi adalah diberikan obat yang tujuannya bukan untuk sel kanker itu mati dari dalam sel kankernya itu sendiri, tetapi merangsang supaya sel imun kita mematikan sel kankernya itu. Itulah uniknya dari imunoterapi. Jadi sesuatu yang berbeda. Kemoterapi dikasih obat supaya sel kankernya mati dari dalam sendiri. Imunoterapi diberi obat supaya memodulasi sel imun kita, di mana sel imun kita akan melisis atau mematikan sel kankernya. Itulah peran dari imunoterapi. Nah, kemudian berkembang banyak penelitian, tahun 2021 di-approve, itu namanya checkpoint inhibitor. Nah, dinamakan checkpoint inhibitor itu ibaratnya begini. Efektor utama imun kita terhadap mematikan sel kanker itu adalah sel T, activated cell T. Saya tidak akan terlalu dalam urusan imunologi, karena mungkin itu nanti bisa dipelajari sendiri. Intinya sel T yang teraktivasi itu gunanya akan melisis sel kankernya. Tetapi sel T dalam kondisi normal itu punya gas dan rem. Jadi kalau gas mematikan sel kankernya atau terhadap virus lain, tetapi punya rem juga. Tujuannya disediakan rem untuk apa? Supaya tidak berlebihan. Kalau dia berlebihan tidak ada remnya, maka ngeblong itu. Jadi sel T kerjanya ngeblong, semua bisa dilisis. Sel-sel tubuh kita yang normal-normal bisa dilisis. Nah, disediakan rem. Sayangnya sel kanker itu pinter. Tahu dia remnya ini. Itu sel T itu punya rem loh. Kita keluarkan zat aja untuk nempati remnya itu, untuk nginjak remnya itu. Itu cerdasnya sel kanker. Nah, kemudian ternyata researcher lebih cerdas lagi. Kalau gitu, kita hambat penginjak rem dari sel kanker itu. Karena sel kanker punya penginjak rem. Rem yang nginjak ada suatu titik PDL, PD1 di sel T-nya ngerem, sel T-nya tidak bekerja lagi. Sel kankernya senang. Kemudian researcher menemukan kalau gitu kita kasih pembrolizumab. Nah, pembrolizumab ini menahan kakinya sel kanker supaya tidak ngerem sel T. Jadi sel T bisa tetap melisis sel kankernya. Ya itu saja dalam bahasa sederhananya. Saya tidak akan berbicara imunologi yang dalam-dalam, nanti kita bisa pelajari sendiri ya, karena tidak cukup dalam 1 jam. Ya. Nah, tetapi yang perlu diingat, nah ini kita lihat ya, cancer cell, dia ini remnya ya, ini remnya. Dia kalau menempati ini, fungsi sel T-nya stop, ya, tidak bekerja. Makanya sel kankernya senang hidup terus ya. Tetapi kalau ini diblok di sini dengan pembrolizumab dan lain-lain sebagainya lah, banyak macam caranya, banyak reseptornya, jenisnya banyak, maka ini tidak bisa menginjak rem di sini sehingga sel T-nya tetap akan bekerja terus, intinya mematikan sel kankernya. Ya. Nah, tetapi yang perlu diingat adalah begini. Saat ini yang sudah approve itu adalah untuk yang metastasis, yang sudah bermetastasis, atau yang sudah kambuhan recur. Basic principle apa? Basic principle itu kalau untuk yang kambuh, itu sebisa mungkin yang sudah recurrence, kambuhan, itu obatnya sesingle mungkin. Itu prinsip itu. Jadi kita itu kalau ada pilihan kemoterapi 5 obat dengan 2 obat efektif, untuk kasus recurrent, milih yang 2 obat. Kalau misalnya penelitian lagi menunjukkan 2 obat versus yang 1 obat sama efektivitasnya, milih yang 1 obat. Jadi sesingle mungkin itu adalah prinsip untuk metastatic site sama recurrent, kalau sudah recurrent. Nah, ternyata pembrolizumab bisa juga sebagai single drug untuk kasus-kasus yang recurrent dan lain-lain sebagainya. Tapi perlu diingat adalah goal semuanya, baik imunoterapi, kemudian targeted terapi, itu adalah memprolong remisi. Harus difahami adalah memprolong remisi. Kita tidak berbicara pada stadium dini. Kalau stadium dini, insya Allah ya kesembuhan total sempurna tinggi kalau stadium dini.
musuh kita pada kanker itu kan dua. Sembuh itu dalam artian mengatasi primary tumornya dengan operasi yang demikian canggih dan lain-lain sebagainya. Yang dua, melawan kambuh. Jadi tujuannya sembuh, mencegah kambuh. Itu adalah prinsip sederhana dari pengobatan kanker. Nah, setelah sembuh, tadi Prof. Heru sudah mengatakan, terutama kanker ovarium, recurrence-nya itu, datanya mengatakan recurrence rate-nya sampai 80% pada stadium lanjut. Dan kalau sudah recurrence, akan terjadi recurrency berikutnya, semakin pendek masa bebas tumornya. Inilah peran targeted terapi, ataupun misalnya imunoterapi, panjang masa remisinya. Nah, kemudian kanker serviks juga. Kanker serviks itu advanced stage 70% recur. 70% recur pada advanced stage cervical cancer. Nah, kemudian gimana sih caranya kita memprolong recurnya supaya yang tadinya masa bebas tumornya 3 bulan, siapa tahu bisa setahun, siapa tahu 2 tahun, begitu ya. Tapi ada juga yang kemudian bertanya, loh dok, ternyata ini memprolong remisi ya, bukan membuat saya sembuh total sempurna. Nah, ini harus hati-hati menjelaskannya. Jadi goal targeted terapi dan lain-lain memang memprolong remission, sederhananya demikian. Tetapi prolong remission itu sangat berharga loh. Orang banyak nguber untuk prolong remission. Saya bertahan, misalnya bertahan hidup 3 bulan dengan bertahan hidup 2 tahun, ya sangat berarti. Ya, jadi itulah kira-kira the whole story. Imunoterapi sampai saat ini tempatnya yang sudah FDA approved pada endometrium dan pada kanker serviks. Mungkin kita banyak pada kanker serviks dan kita pada stadium lanjut cocok untuk imunoterapi. Karena apa? Imunoterapi indikasinya pada yang sudah metastasis atau pada kekambuhan. Mungkin dari saya demikian, nanti tambahkan Dr. Yasmil. Terima kasih, Prof. Terima kasih Dr. Brahmana sudah jelas menyampaikan tentang imunoterapi. Berikutnya saya persilahkan Dr. Yasmil. Terima kasih Prof. Heru, terima kasih Dr. Brahmana, terima kasih Ogi telah memberikan kesempatan kepada kami untuk diskusi mengenai imunoterapi ya. Seperti yang disampaikan Prof. Heru bahwa imunoterapi di kita itu masih mainan baru, jadi dan ekspensif ya, karena belum masuk ke formularium nasional. Izinkan saya menampilkan sebentar. Jadi modalitas terapi seperti yang bilang Dr. Brahmana, modalitas terapi kanker ginekologi itu operasi yang pertama ya, karena kita kebanyakan adalah solid tumor. Baik operasi diperlukan untuk staging, untuk diagnostik, staging maupun untuk terapi, baik terapi kuratif maupun paliatif atau rehabilitatif. Kemudian radioterapi yang kita pakai untuk CA endometrium, CA cervix ya, dan beberapa kanker ovarium. Radioterapi di sini bisa merupakan radioterapi eksternal maupun internal atau brachyterapi. Ketiga adalah kemoterapi, ini yang standar ya, kerja sistemik di seluruh tubuh dan memang standar untuk kanker ovarium, kanker endometrium, kanker cervix ya, dan hampir semua kanker kita pakai kemoterapi kalau kita mau ngejar sistemik atau untuk adjuvan untuk mencegah rekurensi atau mengurangi recurrence rate. Kemudian hormonal terapi itu pada beberapa kanker ya seperti kanker endometrium ya, itu sudah established juga untuk konservatif pada stadium awal. Kemudian targeted terapi juga mainan baru ini. Kami sekolah dulu rasanya ini masih baru, sekarang juga rasanya masih baru gitu karena memang belum kita pakai secara luas ya karena belum masuk Fornas tadi. Kemudian yang terakhir adalah imunoterapi. Jadi ini hallmark of cancer, ada 10 hallmark of cancer. Jadi seperti dibilang Dr. Brahmana, cancer itu pinter, jadi bisa menghindari immune destruction karena harusnya dia kan zat benda asing ya, mengeluarkan antigen yang memang foreign untuk tubuh ya, asing untuk tubuh, jadi pasti dikenali dan pasti dihancurin. Tapi dia bisa menghindari bisa dengan membuat sel imun itu capek ya, exhausted ya, capek dia karena terlalu banyak antigennya. Yang kedua bisa buat dia bisa menghindari, bisa mengelabui sistem imun tadi dengan menyamar ya, mungkin sebagai sel-sel sehat dan lain-lain. Jadi cancer immunity ada antigen rilis dari cancer tersebut karena cancer kan rakus ya, jadi ada yang tumbuh tapi ada juga yang mati. Yang mati itu mengeluarkan antigen. Antigen itu spesifik untuk cancer tersebut. Kemudian antigen itu diambil oleh sel dendrit, oleh antigen presenting cell, kemudian di priming di lymph node, baru
dikeluarkan trafficking T-cell-nya tadi seperti bilang Dr. Brahmana, T-cell yang akan membunuh cancer tadi dengan berikatan pada reseptornya di cancer ya, di cancer. Tapi ini tadi juga sama seperti yang disampaikan Dr. Brahmana, jenis-jenis IO tadi. Tapi di cancer itu atau di T-cell itu secara fisiologis ada activating receptor, ada inhibitory receptor. Jadi ada gas, ada rem gitu ya. Ada gas, ada rem. Yang gas tadi itulah CD27, OX40, CD137. Masing-masing ini udah punya antibody untuk menghalanginya. Ada yang inhibitory receptor, ada CTLA4, PD1, TIM3, LAG3 ya. Ini checkpoint inhibitor yang disebut Dr. Brahmana tadi. Jadi ini adalah remnya. Jadi dia merem, kan di tubuh kita ini semuanya adalah homeostasis. Artinya ada gas, pasti ada rem sehingga dia seimbang. Jadi tidak berlebihan, tidak autoimun ataupun tidak juga imunosupresif gitu. Jadi ini yang normal fisiologis. Pada cancer ini dimodulasi atau dimodifikasi oleh sel-sel cancer tersebut dengan memodifikasi reseptor-reseptor di permukaan tumornya dan memodifikasi microenvironment. Jadi lingkungan di sekitar sel itu juga diubah oleh sel cancer tersebut dengan mensekresikan stokin-stokin tertentu. Akhirnya suasana di sekitar tumor itu jadi sangat nyaman untuk cancer, tapi nggak nyaman untuk sel-sel lain gitu. Jadi PD1 atau PDL1 ini merupakan remnya ya, merupakan rem yang membuat sel T ini nggak bekerja atau exhausted. Jadi itu yang dikeluarkan oleh tumor sel seperti yang bilang Dr. Brahmana tadi, PDL1 inilah yang dikeluarkan oleh tumor sel supaya PD1 itu bekerja pada T sel sehingga dihambatnya kemampuan T sel untuk membunuh tumor sel. Jadi ini tahun 2018 itu menang Nobel ya, dua orang ini, Tasuku Honjo sama James P. Allison. Ini tahun 2018 itu finalnya mereka dapat Nobel, tapi penelitiannya sudah puluhan tahun. Si James P. Allison menemukan bahwa CTLA4 itu dan sekalian antibodinya itu dapat merem pekerjaan dari sel T. Sedangkan Tasuku Honjo itu PD1 sama PDL1 itu hampir bersamaan mereka itu menemukan ketiga sel tersebut ya. Jadi dua-dua dapat Nobel tapi dibagi dua, half Nobel. Kemudian kalau untuk di gynecology cancer itu yang dibilang terbang tadi untuk cervical cancer itu masih preferred regimennya untuk recurrent or metastatic disease. Jadi memang pada kanker-kanker serviks yang udah stadium lanjut yang sampai sekarang ini kita nggak tahu mau diapain gitu. Kalau kanker serviks stadium lanjut kita paling kasih kemoterapi standar. Kemudian ada lagi GOG 240 itu dikasih ditambahkan targeted terapi seperti bevacizumab ya, anti VEGF. Tapi kita itu nambah sekitar median survival-nya 2-3 bulan. Tapi itu juga di kita belum umum ya karena memang belum masuk formularium nasional untuk kanker serviks. Kemudian dari penelitian-penelitian selanjutnya bahwa imun checkpoint inhibitor ini sangat berpengaruh pada survival, baik progression free survival ataupun overall survival untuk kanker serviks ini, sehingga menjadi kalau di NCCN itu sudah masuk sebagai first line combination therapy pembrolizumab. Tetapi untuk tumor-tumor atau kanker serviks yang IHK-nya imunohistokimia, jadi di tumornya itu diperiksakan ke laboratorium, blok parafinnya diperiksakan, dicari IHK-nya, imunohistokimianya, itu PDLI positif, PDL1 positif. Kalau itu PDL1 positif, maka diberikan pembrolizumab. Kombinasi dengan obat standar ya, paclitaxel, cisplatin, dan kalau ada plus minus bevacizumab. Jadi penelitiannya itu Keynote 826, saya rasa tidak perlu terlalu detail. Kemudian kita bisa lihat overall survivor di 826 itu bahwa median OS itu meningkat ya menjadi 24 bulan dari 16,5 bulan. Tapi perlu kita ingat ini 16,5 bulan ini campuran antara pasien yang dapat bevacizumab juga, cisplatin, paclitaxel, bevacizumab, baru tambah lagi placebo. Sedangkan yang ini cisplatin, paclitaxel, bevacizumab tambah pembrolizumab. Jadi lumayan mahal, expensive ya. Bevacizumab satu siklusnya sudah berapa, tambah lagi pembro. Tapi peningkatan survival luar biasa.
ini juga sama. Dan peningkatan survival luar biasa ini kita menganggapnya mungkin singkat sekali ya, 8 ke 10 gitu, 8 ke 11 bulan. Tapi untuk kanker-kanker serviks yang sudah hopeless, yang awalnya kita nggak punya apa-apa nih, kita nggak punya senjata apa-apa. Kalau kita, apalagi kalau dia recurrent habis radiasi, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau kita kemo, ya kita cuma bilang ini hanya kemo tipis-tipis. Kalau saya bilang sama pasien tipis-tipis, respons rate-nya paling 7-13%. Tapi dengan pemberian dengan ada randomized trial ini, kita punya opsi lebih bagi orang-orang yang memang mampu ya. Kalau mudah-mudahan kalau kita bisa push masuk ke Fornas ya insya Allah bisa dapat kalau yang pakai BPJS. Tapi lumayan lah, survival-nya lumayan meningkat. Jadi objective response rate-nya itu meningkat menjadi berapa, 66% ya. Kalau untuk endometrial CA memang dia masih bukan saya rasa itu saja. Kalau dari saya memang sangat wajib kita tahu perkembangan terakhir dalam pengobatan kanker serviks, kanker ginekologi, karena memang kita lihat kanker payudara itu sangat banyak dari awal, itu udah 5-10 tahun yang lalu sudah mulai target terapi sudah sangat luar biasa perkembangannya, sedangkan di kanker ginekologi masih kemoterapinya tradisional sekali gitu ya. Tapi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah banyak yang randomized trial menunjukkan hasil positif. Mudah-mudahan ini bisa jadi pemicu bagi kita bahwa kanker ovarium, kanker serviks, kanker endometrium itu punya kans bagus lah untuk kesembuhan lebih tinggi, terutama pada yang stadium lanjut. Kalau untuk kanker ovarium, Prof. Heru Dr. Brahmana, memang imunoterapi masih infant ya, artinya penelitian-penelitiannya masih belum bagus, belum banyak respons rate-nya dibandingkan kemoterapi standar, atau kalau di kanker ovarium belum saya lihat belum banyak lah yang bagus hasilnya. Terima kasih Prof. Heru Dr. Brahmana. Baik, terima kasih Dr. Hasnil yang sudah menyampaikan pendahuluan tentang imunoterapi. Nah, sekarang mungkin kita bisa mulai diskusi. Saya persilahkan yang ingin bertanya, mungkin bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Dr. Purwosantoso. Apakah imunoterapi diberikan pada paliatif atau adjuvan? Ya, itu pertanyaan Dr. Purwosantoso. Saya persilakan Dr. Brahmana atau Dr. Yasnil ingin menyampaikan. Oke, terima kasih ya. Jadi imunoterapi saat ini, kalau kriteria yang ditanyakan Dr. Purwo tadi adjuvan atau paliatif ya. Jadi sebetulnya yang lebih tepat ini komplementer ini ya. Nah, cuman memang yang sudah approve itu pada kanker serviks, contohnya itu pada yang sudah stadium lanjut, baik yang sudah metastasis atau yang sudah recurrent. Jadi kelanjutan kita sebut pasien itu lanjut, dalam tanda kutip ya, kita anggap lanjut pada kanker, khususnya kanker ginekologi itu 2. Kalau terdiagnosis awal sudah bermetastasis, atau yang kedua sudah sembuh, kemudian kambuh. Nah itu kesulitannya sama itu, yang metastatik sama yang kambuhan. Nah inilah tempatnya pada imunoterapi. Bahkan kemudian bisa menjadi single drug, orang daripada kemudian di kemoterapi dengan segala macam efeknya ini, misalnya demikian secara sederhana. Kemudian ada tempat kita berikan imunoterapi. Sebetulnya kendalanya di kita itu, di Indonesia, itu adalah harga sebetulnya. Karena begini, mungkin sekedar tambahan informasi yang belum kita sebutkan tadi, semua imunoterapi maupun targeted terapi juga, itu sebetulnya kalau ada indikasi, itu kita memberikannya butuh pemeriksaan itu. Kalau ada indikasi, contoh misalnya targeted terapi ya, itu kita memberikan PARP inhibitor,
itu kita harus ngecekkan dulu tumornya itu atau misalnya darahnya ada enggak mutasi BRCA-nya. Kalau ada mutasi, justru dalam tanda kutip agak berita gembira. Karena apa? Ada obatnya, yaitu diberi targeted terapi. Sama nih sama kanker serviks ini. Kanker serviks kalau metastasis, yang sudah metastasis atau kambuh, diperiksa di tumornya, imunohistokimia, kemudian ada reseptor PDL1-nya, nah kita senang nih, berarti kita bisa ada tempat untuk memberikan obat tambahannya, ya apa? Pembrolizumab begitu. Jadi ini pada semua kanker itu kalau ada mutasi dalam tanda kutip lebih menyenangkan, ya tidak ada kita menyenangkan ya. Jadi ada harapan karena kita ada obatnya. Tapi kalau tidak ada mutasinya kita tidak bisa memberikan obatnya. Ceritanya kira-kira demikian. Nah, masalah tadi adjuvan atau paliatif, tepatnya memang bolehlah dianggap sebagai paliatif karena memang kita berikannya sampai saat ini untuk yang imunoterapi pada kanker serviks pada yang sudah bermetastasis atau yang kambuh itunya. Bukan yang stadium dini. Kita sebetulnya pada kanker ginekologi ini relatif pengobatan, perkembangan obat-obatan dan lain-lain itu yang semacam begini itu selalu trialnya pada stadium lanjut ya, baik pada targeted terapi dan lain-lain pada stadium lanjut. Karena stadium dini itu kita ya tidak big issue untuk kekambuhan itu sebetulnya pada stadium dini. Nah, tapi sayangnya sebagian jenis-jenis kanker ginekologi terbiasanya stadium lanjut. Mungkin dari saya itu Prof. Heru, mungkin bisa ditambah Dr. Yasmin. Masih. Ada tambahan Dr. Yasmin? Ya, makasih Prof. Heru, Dr. Brahmana. Jadi pertanyaannya baik ya, memang apakah ini sebagai adjuvan dalam arti kata di first line setting dengan tujuan tetap kuratif ya. Sedang atau ini paliatif. Jadi sampai sekarang memang jawabannya adalah paliatif karena memang pemberian imunoterapi ini tidak ada batasnya gitu. Kalau misalnya first line setting itu kan dia ada misalnya kalau paclitaxel karboplatin itu sekitar 6 siklus ditambah maintenance terapi bevacizumab mungkin sampai 1 tahun ya. Kemudian atau olaparib sampai 2 tahun. Tapi kalau misalnya di imunoterapi ini dia diberikan sampai ada efek samping yang berat atau sampai ada progresivitas, artinya memang tidak respons lagi. Jadi memang itu kalau saya lihat masih setting paliatif. Untuk setting adjuvan atau first line treatment itu memang belum ada penelitian randomized trial-nya yang sudah selesai, tapi memang masih ongoing. Jadi ada beberapa study group di dunia ini yang memang sudah mulai memasukkan ini dalam first line treatment sebagai setting adjuvan pada kanker-kanker endometrium, kanker serviks. Masih 2 itu sih, kalau kanker ovarium masih fase 2. Tapi itu belum ada sampai sekarang. Jadi jawabannya masih paliatif sebenarnya, Prof. Heru. Itu saja. Itu yang bisa saya tambahkan, Prof. Heru. Ya, terima kasih. Mungkin dari para peserta webinar, ada yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand, kemudian sampaikan pertanyaannya, atau menulis di kolom Q&A. Sampai sekarang, ya. Prof, ada 2 orang yang raise hand, Prof. Ya, silakan. Atas nama Dr. Linda Sulistiani dan Dr. Irfan Wahid. Di mana ini pertanyaannya? Oh, di chatting. Raise hand, Prof. Oh, raise hand. Oh, silakan. Dipersilahkan untuk Dr. Linda Sulistiani. Saya persilakan Dr. Linda yang tadi mengacungkan tangan, tapi saya nggak melihat tadi. Halo? Mungkin yang kedua, siapa tadi? Dr. Irfan Wahid. Dr. Irfan Wahid, silakan Dr. Irfan Wahid. Pertanyaannya secara langsung, Dok. Langsung disampaikan pertanyaannya. Belum ada ini. Atau tadi kepencet. Oh, belum ada, saya nambahin aja, Prof. Mungkin, Prof. Mungkin ya, untuk diskusi. Jadi realnya beginilah, kita ini kan seneng yang praktis ya. Kita ini karena kesibukan banyak kan seneng yang praktis. Praktisnya gimana sih, Dok, untuk pemberian pembrolizumab misalnya demikian. Jadi kalau kita menjumpai
kasus-kasus yang metastatik ya, kita jumpai kasusnya sudah stadium 4 lah, atau misalnya begitu, kita bisa memberikan bersama kemoterapi, kemudian diberikan pembrolizumab ya. Nah, pembrolizumab ini, atau misalnya kasus yang kambuhan, kambuh kita berikan pembrolizumab only, misalnya demikian. Pemberiannya disuntik, injeksi kalau pembrolizumab imunoterapi itu injeksi tiap 3 minggu sekali. Terus pertanyaannya sampai kapan? Itu selalu ditanyakan, apalagi orang Indonesia, sampai kapan? Karena kan untuk pembrolizumab masih pocket money begitu ya. Berbeda ketika kita diskusi dengan Vietnam sudah tidak mikir ya, mungkin jadi tanggung sama negara atau apalah misalnya begitu ya. Singapura yang mungkin tidak mikir, orang Jepang tidak mikir. Nah, kita selalu mikir sampai berapa kali. Nah, ini jawabannya yang agak mungkin tidak melegakan untuk pasien, sampai kambuh lagi begitu. Artinya sampai tidak efektif lagi. Loh, bisa banyak? Iya, bisa banyak. Bisa sampai 2 tahun diberikan, bisa sampai 15 bulan diberikan, atau sampai efek sampingnya sudah bisa tidak acceptable lagi. Itu stop baru itu. Itulah semua pemberian targeted terapi, pemberian imunoterapi, itu selalu goalnya itu ya memang jangka panjang sampai progresif. Artinya kalau sudah progresif, tidak mempan lagi, tidak efektif lagi. Atau sampai komplikasinya tidak acceptable. Jadi memang bayangkan kita memberikannya setiap suntikan tiap 3 minggu sekali, terus sampai progresif atau sampai efek sampingnya tidak acceptable. Mungkin Dokter Yasnil. Jadi ini untuk realnya. Jadi kita ada gambaran, kan nice to know untuk kita itu ya. Nanti kan mungkin ada yang bertanya, gimana sih cara pemberiannya dan lain-lain. Contoh juga pada kanker ovarium kita berikan targeted terapi, misalnya PARP inhibitor, oral, itu juga sama. Sampai kapan? Sampai progresif, sampai efek sampingnya tidak acceptable lagi. Mungkin Dr. Yasnil. Ya. Dr. Bram, izin Prof. Heru. Ya. Jadi memang praktisnya memang kalau saya sendiri ya belum pernah memberikan imunoterapi ya pembrolizumab ini, apalagi untuk cervical cancer. Memang karena baru saja disetujui POM ya untuk cervical cancer, baru beberapa minggu lah. Jadi memang belum ada. Dan saya juga nanya gimana pemberiannya, di mana periksa IHK-nya, karena IHK-nya kan spesial untuk PDL1 ini. Tidak semua laboratorium sudah terbiasa memeriksa PDL1 ini. Tapi sudah ada di Medan, saya lihat sudah ada di rumah sakitnya, berarti udah mulai ready nih yang bawa pembro ini. Tapi bagaimana ke depannya? Bagaimana ke depannya? Kita punya opsi, kita punya arsenal tambahan, kita punya senjata tambahan untuk ditawarkan kepada pasien. Itu sangat luar biasa saya rasa. Apalagi ini survival yang tunjukin itu bukanlah hasil dari phase 1 atau phase 2 study, tapi udah randomized trial. Jadi memang median survival-nya itu walaupun meningkat cuma 4 bulan sampai 6 bulan, tapi itu median survival. Artinya dia yang 50% pasien di situlah, tapi kan ada juga yang lebih dari itu ada. Misalnya sampai 1 tahun ada gitu ya. Seperti Dr. Brahmana bilang mungkin sampai 2 tahun ya sampai dia efek sampingnya ada. Dan mengenai efek samping memang kalau kita baca-baca lebih banyak efek samping imunoterapi ini dibandingkan kemoterapi konvensional. Jadi itu yang mungkin menjadi atensi bagi kita kalau sudah memulai imunoterapi secara rutin, karena efek samping itu berbeda dengan kemoterapi konvensional dan lebih banyak terjadi. Misalnya kalau saya baca itu ada nefritis, itu lebih banyak ya. Jadi memang harus kita perhatikan, dan initiation time itu tidak langsung mulai gitu, tidak langsung dapat efek side effect-nya, tapi mungkin beberapa minggu ke depan baru mulai dapat. Jadi mungkin masih kita mulai membiasakan diri lah, kalau memang udah mulai pakai imunoterapi, kita mulai membiasakan diri dengan efek sampingnya, karena agak berbeda dengan yang kemoterapi konvensional. Begitu, Prof. Ya, terima kasih. Belum ada pertanyaan lagi ini. Mungkin selain tadi sudah dibicarakan pada kanker cervix, mungkin juga ovarium ini yang akhir-akhir ini menarik ya, Dr. Brahmana. Karena kalau di Amerika sudah menjadi standar terapi, pemberian PARP inhibitor itu ternyata bisa meningkatkan survival pada penderita kanker ovarium, di mana overall 5-year survival-nya yang tanpa pemberian PARP inhibitor itu 8 bulan, kemudian yang mendapat PARP inhibitor itu bisa sampai 18% yang tanpa
PARP inhibitor, dan yang mendapat PARP inhibitor itu sampai 44% saya kira 5-year overall survival-nya. Saya kira ini cukup meningkatkan survival pada penderita kanker yang sangat signifikan. Ini bagaimana kalau di Indonesia, mungkin perlu diperkenalkan ini. Boleh komen ya, Prof. Heru ya? Ya. Sangat menarik memang diskusinya ya mengenai perkembangan ini sudah jauh berbeda dengan 10 tahun lalu. Nah, yang perlu kita ingat bahwa kita itu kadang-kadang mindset kita itu dalam memberikan pengobatan menjadi tidak maksimal. Bukan salah kita, tetapi karena sikon, karena kondisi. Kita mikirnya keterbatasan pasien, keterbatasan biaya, dan lain-lain, sehingga kita semua, saya pun tidak biasa berpikir maksimal untuk pasien. Nah, padahal sekarang trennya banyak pasien menuntut maksimal. Please, give me the best treatment. Begitu banyak mulai itu. Nah, inilah peran dari imunoterapi, targeted terapi, dan lain-lain. Sekedar informasi, contoh misalnya operasi kanker ovarium, kalau di luar negeri, itu sudah otomatis. Hasil patologi itu bukan hanya adenokarsinoma, high-grade serous cancer, low-grade serous carcinoma, ataupun apapun oma-oma begitu ya, tetapi sudah disertai dengan panel genomic testing di situ itu. Oh, otomatis itu. Bahkan di Taiwan 21 panel kalau saya tidak salah ya. Kemudian nanti di Taiwan berapa panel. Jadi begitu kita terima patologi, itu kata-katanya high-grade serous ovarian cancer dengan mutasi BRCA, mutasi P53, mutasi di ekson sekian, mutasi begini, dan di sebelah kanannya itu ada tabel FDA approved drug-nya itu. Saya bayangkan ini kalau semua kita ini siapa yang bayarin pasiennya ya, misalnya demikian ya. Tapi begitulah di luar negeri. Ini kan tujuannya nice to know. Jadi kalau kita terima dari luar negeri, spesimen sampel patologi bukan hanya histopatologi murni, tapi sudah dengan genomic testing-nya. Nah, panel genomic testing ini yang kemudian biayanya harus kita pikirkan itu. Tetapi sekali lagi saya mengencourage semua kita mari tetap harus semangat mengikuti update apa yang ada di luar negeri, apa yang bisa diberikan terbaik untuk pasien kita. Karena saya pun mungkin terbiasa karena tidak maksimal karena keterbatasan biaya pasien-pasien kita, sehingga kita akhirnya saya tak kemo ini aja selesai, gini enggak ya. Padahal kemudian pasien yang ingin maksimal banyak, akhirnya karena tidak tersedia dan lain-lain sebagainya, akhirnya lari ke negara tetangga, lari ke luar negeri dan lain-lain. Jadi seperti lingkaran setan kalau kita sebut ya. Kita mau menyediakan banyak, full banyak semua, yang makin enggak ada. Tapi kalau enggak tersedia, pasien mau pakai enggak ada, ya lari ke luar negeri. Jadi semakin itu ya. Jadi kita harus sama-sama maju. Nah, langkah dari Himpunan Onkologi Ginekologi, contoh kita sudah membuat PNPK baru nanti yang memasukkan targeted terapi, kemudian imunoterapi di dalam PNPK kita. Perkara nanti kita advokasi untuk yang bagian membiayai kita, BPJS lah dan lain-lain, nanti itu sedang kita perjuangkan. Nanti dikawal oleh Bu Sekjen Hoki kita, Dr. Taufan. Ya, terima kasih Prof. Heru. Mungkin tambahan Dr. Yasnil. Mungkin juga secara praktis perlu diperkenalkan itu Dr. Brahmana kepada sejawat kita, itu preparat-preparat yang ada di Indonesia yang bisa digunakan, karena ada kemungkinan nanti pasien kita ada yang membutuhkan, walaupun itu biaya tinggi, tapi mungkin 1-2 ada yang membutuhkan. Dari teman sejawat kita bisa menginformasikan kepada pasiennya. Silakan mungkin Dr. Yasmin. Terima kasih Prof. Dr. Brahmana. Jadi memang sekarang ini bahkan terutama yang untuk PARP ya, PARP inhibitor kan itu pemeriksaan BRCA untuk di mutasi BRCA di sel tumor itu masih di cover ya sama yang bawa obatnya gitu. Jadi pokoknya begitu terpikir high grade serous, saya membiasakan diri juga sama Dr. Brahmana. Begitu ada saya dapat PA atau high grade serous itu pasti saya WA-kan ini tolong periksa nanti kita bisa tawarin ke pasien kalau memang ada yang nyangkut ya, artinya nyangkut itu memang pengen something more ya, memang sesuatu yang lebih. Karena memang satu dari 20 pasien itu dia memang struggle lebih. Ada pasien, bahkan ada seorang teman sejawat kita, istrinya menderita ovarium, dia sampai mungkin udah bukan fifth treatment lagi, fifth line lagi, tapi udah
10th line gitu, tapi kita nggak ada obatnya di kita. Memang akhirnya dia pergi ke Singapura seperti yang Dr. Brahmana bilang untuk dapat obat yang memang sama sekali belum keluar di Indonesia, tapi di luar. Dan memang bertahan gitu. Saya ngelihatnya kalau ini pasien saya mungkin udah nggak karuan gitu kalau memang pasien yang biasa kita hadapi ya. Begitu Prof. Heru. Tapi ada pertanyaan dari Dr. Sunyoto itu Prof. Heru. Ini ada pertanyaan dari Dr. Irwin Lambuaga, Lamban Raja. Ya. Selamat sore dokter, terima kasih atas paparannya. Izin bertanya dokter, 1, siapa saja kandidat pemberian imunoterapi pada kanker serviks atau endometrium? Ya, mungkin tadi sudah disinggung, tapi mungkin ditanyakan ini tadi tidak mengikuti. Mungkin itu dulu. Nanti yang kedua kita lanjutkan setelah yang pertama dijawab. Oke. Saya nanti coba jawab ya Prof ya, nanti ditambah Dr. Yasnil. Jadi untuk sementara 1 untuk kanker serviks, sementara ini yang sudah di-approve itu sementara untuk yang pembrolizumab-nya diberikan bersama kemoterapi, jadi itu yang metastasis. Jadi diberikan belum untuk yang di Indonesia untuk sebagai single treatment. Jadi begitu sudah ada kanker serviks yang bermetastasis alias bukan dini lagi, maka disitulah tempatnya kita memberikan pembrolizumab. Jadi skema pemberiannya adalah pasiennya mendapat kemoterapi, bisa juga ditambahkan dengan bevacizumab yang menekan pembuluh darah, termasuk targeted terapi juga, ditambahkan lagi pembrolizumab. Jadi pasiennya mendapatkan kemoterapi, imunoterapi, dan targeted terapi. Itu kalau kita mau fight betul-betul. Jadi itu contohnya pada kanker serviks. Tetapi kalau kita mau memberikan, sebaiknya juga tadi sebetulnya imunoterapi, targeted terapi, dites dulu bagaimana imunohistokimianya pada spesimen tumornya itu, reseptor PDL-nya gimana, dan sebagainya. Kalau ada, kemudian pada tempatnya kita memberikan. Ibaratnya sebetulnya kalau pada CA-MAMA, begitu ya, kalau ada reseptor estrogennya, kita berikan untuk yang menahan estrogennya itu, ibaratnya demikian yang mudahnya itu. Nah, kalau pada endometrium sama, diberikan pada yang ada defisiensi mismatch repair. Ya, sekali lagi apa itu defisiensi mismatch repair? Ya butuh pemeriksaan lagi. Kalau ada itu baru kita bisa memberikan pembrolizumab. Mungkin demikian yang pertanyaan pertama. Dr. Yasnil silakan. Terima kasih Dr. Brahmana. Jadi setuju dengan Dr. Brahmana ya. Sampai saat ini memang masih untuk advanced stage cervical cancer, artinya kanker serviks yang sudah menyebar jauh gitu ya. Sudah metastasis atau rekurensi misalnya sudah radiasi, kemoradiasi 2 tahun yang lalu, sekarang kambuh. Dan memang sangat dianjurkan untuk pemeriksaan IHK tadi, imunohistokimia untuk PDL1 itu, karena memang penelitiannya itu untuk yang non PDL1, yang PDL1-nya negatif atau yang rendah mutasi PDL1 ekspresi PDL1 yang rendah pun memang ada efeknya, tapi tidak sebaik pada yang PDL1 positif ya. Jadi kenapa kita cari yang populasi yang paling bagus? Karena itu tadi, karena obatnya sangat ekspensif, mahal. Yang kedua memang penambahan survivalnya juga tidak setahunan gitu, tapi bulanan. Jadi memang betul-betul dipilih populasi yang betul-betul bagus. Untuk kanker endometrium setuju sama Dr. Brahmana tadi, memang tetap pada second line treatment untuk kanker endometrium dengan memeriksa mutasi gen. Yang tadi kan ada 4 tipe kanker endometrium, ada yang pol mutated, ada yang MMR deficient, ada yang low MSI dan lain-lain. Itu 4 molekular type dari CA endometrium itu beda-beda responnya terhadap imunoterapi. Bahkan yang MMR deficient itu nggak perlu pemberian kemoterapi, bahkan pada yang second line treatment cukup pembrolizumab kalau MMR deficient-nya sudah confirm ya. Confirmnya pakai apa? Pakai IHK juga. Ada sejumlah panel IHK untuk memeriksa MSI yang microsatellite instability, atau pakai new genome sequencing ya. New genome sequencing di Indonesia saya rasa setahu saya belum ada. Tapi itu yang bisa yang harus dilakukan kalau kita mau memberikan pembrolizumab atau imunoterapi single agent. Kalau itu negatif, baru kita berikan kombinasi antara pembrolizumab dengan TKI ya, tyrosine kinase inhibitor. Tapi prinsipnya itu semua untuk kanker endometrium ataupun kanker serviks yang sudah stadium lanjut. Yang awalnya dulu nggak tahu kita mau diapain. Inilah harapan baru sebenarnya.
Terima kasih, Dr. Brahmana, Prof. Heru. Berikutnya ini pertanyaan kedua dan ketiga. Apakah di Indonesia sudah ada pemeriksaan tipe mutasi untuk klasifikasi TCGA pada CA endometrium? Kemudian yang kedua, kalau memberi imunoterapi, bagaimana efeknya kepada sistem imun normal pasien? Saya persilahkan Dr. Brahmana atau Dr. Yasnil. Oke, terima kasih. Jadi untuk mengecek mutasi-mutasi pada spesimen tumor lah atau darah lah, itu pertama laboratoriumnya distandarisasi. Sudah mulai distandarisasi di kita. Jadi beberapa di kota besar sudah mulai standarisasinya, kemudian mampu melakukan pemeriksaan dan lain-lain. Jadi jawaban secara sederhana Indonesia sudah ada, tetapi masih ada 1-2 yang juga masih dikirim ke luar negeri. Ya, kita berproses, tetapi sekali lagi kalau saja misalnya pengobatan-pengobatan canggih ini unlimited begitu ya, saya yakin perkembangannya kita berlari jauh lebih cepat. Laboratorium PA juga akan segera menstandarisasi semuanya dan lain-lain. Nah, tapi apapun kita tetap harus semangat lah. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik. Sudah bisa intinya. Yang ketiga, kalau memberi imunoterapi, bagaimana efeknya kepada sistem imun normal. Jadi efek samping pada imunoterapi itu mirip penyakit-penyakit autoimun sebetulnya itu. Jadi sebetulnya remnya dari sel T-nya itu kan dihambat remnya, supaya sel T-nya itu ngegas terus begitu ya. Nah, kadang-kadang kalau ngegas terus, ya terjadi itis pada semua tempat bisa, mau kolitis, endokrinopati, dan lain sebagainya. Intinya, manifestasinya berasal dari rem pada imunnya yang dihambat. Berarti artinya imunnya ngegas terus. Sel T-nya ini ngegas terus. Nah, itulah efek-efek samping yang ditimbulkan itis mirip pada autoimun disease itu. Mungkin nanti Dr. Yasnil nambahkan, Prof. Monggo, Prof. Masih ada tambahan atau ini ada yang raise hand dari Dr. Nisyah Elsa Gumilar. Saya pisahkan Dr. Elsa Gumilar. Tadi angkat tangan. Apa pertanyaannya? Disampaikan. Iya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya cukup terdengar, nggih? Ya, terdengar. Oh, alhamdulillah. Meskipun terpisah puluhan ribu kilometer, alhamdulillah masih bisa terdengar. Demikian juga suara Prof, suara Dr. Brahmana, dan suara Dr. Yasnil terdengar dengan jernih di sini. Nggih. Alhamdulillah, Prof, Dr. Brahmana dan Dr. Yasnil. Mungkin saya enggak bertanya karena apa yang sudah disampaikan sudah cukup jelas. Alhamdulillah banyak memberikan manfaat. Mungkin saya ini saja kalau boleh sekitar 2 menit lah mungkin saya berbagi. Karena tadi Dr. Brahmana juga sempat menyatakan mengenai kemajuan di Taiwan dan kebetulan posisi saya sekarang sedang ada di sana. Jadi memang kalau saya melihat dalam hal relevansi klinis sepertinya memang cancer treatment itu harus berjalan seiring sejalan dengan diagnosis. Dalam hal ini memang kebutuhan untuk mendiagnosis. Entah itu adalah pemeriksaan laborat, dalam hal ini adalah biomarker, atau mungkin whole genome sequencing. Karena memang kalau kita ingin berlarinya di permasalahan imunoterapi dan target terapi, tentunya pemeriksaannya pun juga harus canggih, tidak seperti yang selama ini biasanya kita lakukan. Karena memang tujuannya adalah pengobatan ini sifatnya seperti disampaikan Dr. Brahmana, yaitu precision medicine, bahkan lebih kepada arah personal drugs. Ya mungkin kalau dari yang saya pelajari di sini, Prof, Dokter, selama saya ada di sini, memang untuk permasalahan imunoterapi dan target terapi itu luar biasa apa yang disampaikan Dr. Brahmana memang betul adanya. Jadi memang di sini adalah hal yang biasa untuk memeriksa minimal sampai di tingkat sequencing. Jadi artinya ya sudah barang pasti setelah diperiksakan tentu ada solusinya yaitu obat-obatan yang diberikan. Namun sekali lagi karena saya tidak banyak mempelajari mengenai klinis, tapi saya mempelajari hal di sini adalah yang biomolekuler. Sebenarnya ada gap, ada kesenjangan antara apa yang dilakukan oleh para researcher di biomolekuler dengan kita sebagai klinisi. Yaitu kayaknya mereka ini yang di biomolekuler terlalu advance, sehingga sampai mungkin lupa untuk penerapan di klinisnya. Jadi mungkin apa yang disebut di sore ini seperti olaparib, bevacizumab, atau mungkin PDL
PD1, PDL1 itu sebenarnya sudah bertahun-tahun yang lalu ada di eksperimen para sejawat-sejawat biomolekuler. Cuma mungkin kegunaannya klinis belum ada. Jadi rasanya mungkin perlu ada integrasi antara kita sebagai seorang klinisi dan juga menggandeng dalam hal ini ya teman-teman yang periset di biomolekuler supaya kemanfaatannya itu bisa sangat terasa di kita sebagai klinisi dan juga untuk pasien. Mungkin itu Prof. Dr. Brahmana, Dr. Rizky yang bisa saya bagi pengalaman saya belajar di Taiwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ishak Gumilar pengalamannya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari peserta yang tanpa nama ini. Selamat sore Dok. Kira-kira harga terapi imun itu berapa ya? Supaya kami para SPOG umum sedikit bisa memberi gambaran kepada pasien. Ya. Terima kasih. Boleh komen ya, Prof ya. Jadi kalau pertanyaan yang terakhir itu pertanyaan yang paling penting di Indonesia itu. Itu pertanyaan itu jarang ditanyakan oleh pasien-pasien kanker di luar negeri. Tapi oleh kita itu pertanyaan paling penting dan pertanyaan paling mendasar memang. Dan itu kenapa ya? Karena kita memang besar keluar dari pocket money begitu ya. Zaman sebelum 2014 belum ada BPJS, semua hampir pocket money. Mungkin sekarang ada BPJS, tetapi mungkin dalam perkembangannya belum bisa sepenuhnya seperti di luar negeri. Mudah-mudahan ke arah sana. Nah, harganya apa? Itu sebetulnya kita masih bisa subsidize ya, subsidize by apapun lah. Ada yang subsidize by yayasan kanker, ada. Targeted terapi yang subsidize by yayasan kanker ada. Saya tidak ngomong kanker ginekologi pada khususnya, tapi secara umum. Itu beberapa obat subsidize oleh yayasan kanker. Kemudian ada yang subsidize oleh perusahaan farmasinya, termasuk memberikan pemeriksaan mutasi-mutasinya free diperiksakan oleh perusahaan farmasi tersebut. Nah, biayanya berapa? Contoh, ini kalau tidak harga subsidize ya, harga normal, bukan paket dan lain-lain. Saya tidak mengerti karena saya bukan orang marketingnya farmasi, tetapi berdasarkan pengalaman pasien atau misalnya saya lihat di luar negeri, pasien yang dari luar negeri saya tanya berapa sih bayarnya begitu ya, itu kira-kira mungkin setiap 3 minggu pembrolizumab itu mungkin bisa sampai 100 jutaan setiap 3 minggu itu. Jadi setiap 3 minggu 100 juta, 100 juta, 100 juta. Itu kalau misalnya tidak ada subsidi, pocket money, tidak ada program dan lain-lain. Kira-kira demikian. Nanti yang di Indonesia saya kurang tahu detailnya, yang mungkin ya tidak banyak-banyak beda, kecuali memang ada program khusus dari farmasinya atau dari yayasan kanker dan lain-lain. Nanti kita akan update terus. Nanti kan di Kogi juga ada tentang topik ini. Mungkin yang berkesempatan ikut Kogi nanti. Dr. Yasnil, silakan Dr. Yasnil. Terima kasih Dok, terima kasih Prof. Heru. Jadi ya kebetulan Mas Erza beruntung ya bisa ke Taiwan, bisa lihat ideal settingnya ya. Selamat berjuang lah Mas Erza. Masalah biaya memang yaitu tadi kita kalau Taiwan itu pendapatan per kapita mungkin 32.000 US dollar per tahun itu per orang. Kalau kita pendapatan per kapita kita 4.000 US dollar. Jadi bedanya itu jauh banget. Makanya harga obat yang puluhan juta per bulan itu pasti sangat berat ya. Bahkan bagi di kalangan menengah itu berat juga, kalangan menengah ke atas yang memang yang sangat bergantung pada pendapatan, artinya bekerja baru dapat uang itu sangat berat memang kalau dengan pendapatan per kapita sekitar 4.000 US dollar. Harapan kita tetap bisa ditanggung di National Health Insurance ya, walaupun memang kalau kita pikir-pikir banyak sekali sumber daya yang keluar untuk kesehatan kalau ini ditanggung ya. Tapi apa boleh buat kalau memang kita menjamin kesehatan seluruh rakyat Indonesia, tetap ini harus kita perjuangkan dan karena memang evidence-nya ada gitu. Karena ada evidence-nya maka kita perjuangkan. Begitu Dr. Brahmana, Prof. Heru. Ya, terima kasih. Ya, jadi prinsipnya kalau tentang biaya itu bagi kita masih cukup berat ya kalau bagi orang Indonesia. Tapi mungkin ada tambahan informasi, Prof. Kalau saya lupa menyampaikan ya, itu mungkin kalau di Indonesia itu sudah ada program-programnya itu yang tadi misalnya di luar negeri bisa sampai 100 juta per kali suntik 3 minggu sekali. Mungkin sekarang sudah ada programnya kira-kira kalau tidak salah itu menjadi 50-60 juta setiap kali suntik per 3 minggu itu. Mungkin sekedar tambahan informasi, Prof. Ya, terima kasih.
Mungkin ada yang raise hand lagi tadi? Belum ada, Prof. Cuma ada satu pertanyaan dari Dr. Sunyoto, Prof, di kolom chat. Oh ya. Ini ada pertanyaan lagi. Selamat sore, Dok. Kira-kira, ini sudah tadi. Di kolom chat, Prof. Heru. Dr. Kolom Sunyoto. chat. Oh ya, ya. Oh ini dari Dokter siapa ini? Saya silakan. Dr. Sunyoto, Prof. Dokter Sunyoto? Atau saya bacakan, gitu, Prof? Iya, iya, iya. Oke. Sementara ini, baik targeted terapi maupun imunoterapi memang ditujukan untuk stadium lanjut. Apakah ke depannya ada kemungkinan kedua metode terapi ini dipakai sebagai terapi primer untuk kasus stadium dini, semacam bypass untuk menghemat waktu dan biaya operasi ataupun kemoradiasi? Terima kasih. Terima kasih. Boleh Ya, saya silakan. Ya, berkomen ya, Bro? Ya. Ini kan tahap awal ya, tahap awal Nyun Sewu, Dr. Sunyoto, dan yang lain semua. Jadi insya Allah mudah-mudahan semakin berkembang terus. Ini kan tahap awal seperti demikian. Bahkan mungkin ke depan bisa saja yang metastatik atau kekambuhan itu obatnya hanya imunoterapi only. Masih mungkin itu, sangat mungkin melihat perkembangan. Bahkan mungkin targeted therapy only, sangat mungkin. Bahkan kalau kita lihat pada CA-CA yang lain, bukan ginekologi, itu misalnya yang paling banyak berkembang misalnya CA paru ya. CA paru itu kalau ada mutasi mereka tanpa kemoterapi loh, targeted only tok untuk yang sudah metastatik jauh itu. Jadi hanya targeted only tok saja tanpa kemoterapi. Mungkin nanti ke depan kita juga demikian semakin berkembangnya. Ini kan trial terus sedang berjalan trialnya itu. Jadi ini dikombinasi ini, gimana kalau single drug, gimana kalau dikombinasi dengan ini, dengan 2 obat dan lain-lain. Jadi harapannya nanti ke depan itu mungkin demikian. Tapi sekali lagi musuh kita itu kan hanya untuk yang stadium lanjut atau kambuh gitu ya. Kalau stadium dini kan no big issue untuk kekambuhan ya kalau pada stadium dini. Jadi kalau pada stadium lanjut atau kekambuhan ini yang PR kita sehingga obat-obatan itu berusaha saya ini memproduksi obat ini misalnya pabrik obat saya ini berusaha memproduksi obat menahan recur-nya itu kalau bisa tidak recur atau recur-nya itu lama, artinya masa sembuhnya itu lama, memperolong remisi. Jadi obat-obatan ini saya lebih tepatnya dengan kata-kata yang saya lebih suka pakai adalah menjelaskan ke pasien memperolong remisi. Tetapi jangan kadang-kadang kita underestimate memperolong remisi. Orang banyak pengen diperolong remisinya itu sebetulnya. Kalau tidak ada kendala biaya, semua orang pengen memperolong remisinya. Siapa tahu bisa prolong very very long, ya kan itu. Jadi itu sebetulnya ke depan akan demikian pandangan kami pribadi. Silakan Dr. Yasnil atau ya Prof. Heru. Ya. Dr. Yasnil mau menambah? Terima kasih ya Prof. Heru. Jadi memang pertanyaan Dr. Sunyoto ini menggelitik kita ya. Memang bisa nggak ke depan? Insya Allah bisa ya. Selama memang ada randomized trial-nya. Dan randomized trial sedang dilakukan oleh beberapa grup di seluruh dunia. Dan pengobatan ini memang udah lama mulai ya. Kalau nggak salah kalau kita baca sejarahnya itu anti PDL1, anti CTLA4 antibody ini itu tahun 2001 sudah ada antibodinya itu. Tapi memang progresnya untuk sampai ke klinis seperti menurut Erza terlalu lambat itu, tidak sinkron katanya antara laboratorium dengan klinis, karena memang untuk suatu obat masuk ke klinis itu panjang sekali jalannya itu, mulai dari phase 1, phase 2, animal study, phase 1, phase 2, phase 3, dan kadang-kadang diulang lagi sama yang lain, phase 2 aja nggak cocok, jadi akhirnya dibantah lagi, dan memang bayangkan 21 tahun itu, mulai dari penemuan antibodi pertama sampai akhirnya dipakai di ginekologi. Nah, memang nggak tahu ya, seperti kesannya ginekologi cancer ini kayak seperti dianaktirikan kalau masalah targeted terapi atau imunoterapi ini lebih banyak itu payudara, paru ya, seperti Dr. Brahmana bilang, paru, melanoma, colon cancer, bahkan lebih maju mereka. Tapi ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa berbangga diri, kita bisa ngomong targeted terapi atau imunoterapi sama rekan-rekan onkologi yang lain. Terima kasih Dr. Brahmana, Prof. Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya menambahkan, ini pertanyaan Dr. Sunyoto ini, memang di Amerika ini sudah dikerjakan ini untuk kanker ovarium stadium awal, itu first line terapi itu bersama-sama dengan pemberian PARP inhibitor. Ini sudah dilakukan oleh beberapa ahli
onkologi ginekologi di Amerika, tetapi laporan hasilnya memang belum dilaporkan, tapi para ahli sudah menggunakannya pada lain bersama-sama dengan Pak Distributor. Walaupun studi yang sudah dikerjakan ini hanya untuk kanker-kanker ovarium stadium lanjut yang recurrent. Mungkin itu aja, Dr. Tapi ke depannya saya kira itu tetap bisa diberikan pada stadium awal. Ya mungkin karena waktunya mungkin sudah melewati ya, mungkin acara ASOGI pada sore hari ini akan segera kita akhiri, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah begitu jelas menyampaikan masalah imunoterapi ini ke depan. Saya kira untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Dr. Nisa sebagai pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Baik, kepada peserta ASOGI kami ingatkan sekali lagi untuk kembali berkenan mengisi survei evaluasi dan masukan untuk acara ASOGI pada link yang telah kami bagikan di kolom chat. Memang cukup menarik diskusi kita sore ini tentang imunoterapi pada kanker ginekologi. Ya meskipun ilmunya cukup subspesialistik, namun cukup penting untuk diketahui mengingat perkembangan terapi kanker yang semakin hari semakin maju. Pada prinsipnya, imunoterapi dapat diberikan pada kanker stadium lanjut yang sudah mengalami metastasis atau sudah rekuren, yang tujuannya adalah memperlama waktu remisinya. Kami ucapkan terima kasih pada para narasumber kita, Dr. Brahmana Skandar, pada Dr. Muhammad Rizky Yasnil, tentunya kepada moderator kita, Profesor Dr. Heru Prajatmo, pada Dr. Taufan juga, dan 1 jam kita sudah berdiskusi. Semoga materi ASOGI sore ini membawa banyak manfaat. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta ASOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara, dan jangan lupa kembali untuk mengikuti ASOGI seri ke-28 dengan tema rekomendasi screening kanker serviks di Indonesia pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai jumpa di ASOGI berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Heru, Dr. Brahmana, Dr. Yasnil. Sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nisa.